Remaja dan Tunas Pelajar. Kita berjumpa kembali pada ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian kita, beri puji, beri hormat. Tuhan, kami mengucap syukur karena atas penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersumpah dengan saat ini itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dan sebelum itu juga Tuhan kami menyerahkan setiap adik-adik kelas Tunas Remaja dan Pelajar juga Tuhan yang ada di rumah. Tuhan sertai mereka untuk mengusirkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kesehatan, kekuatan, sukacita, hati yang penuh dengan semangat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, Karya-Mu sungguh mempesona. Menandingi kuasa-Mu.
adik-adik tunas remaja dan pelajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita menyanyikan pujian kita bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkanku. Sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkanku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik yang di rumah, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan Engkau juga memberkati kakak yang sudah menyiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan-Mu mengalir dalam hamba-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik tunas remaja dan pelajar. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya pagi hari ini yang terambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34 ya. Surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Kata Beni membacakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, amin. Nah, firman Tuhan katakan ya, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, adik-adik, tunas remaja dan pelajar, KB ini mau beri judul tema kita pada hari ini, yaitu hati-hati dengan pergaulanmu. Ya, hati-hati dengan pergaulan adik-adik di luar sana. Ya, karena zaman-zaman sekarang ini banyak ya hal-hal yang menarik perhatian kita, hal-hal yang buruk, dan ada juga hal-hal yang baik. Nah, makanya Kak Beni beri judul hati-hati dengan pergaulanmu, bijak dalam memilih pergaulan. Nah, adik-adik,
ada satu ilustrasi, ya, katakanlah cerita, ya, tentang seorang anak yang bernama, ya, Dani, ya, yang bernama Dani, ya. Dani adalah seorang yang rajin, ya, anaknya pintar di sekolah, ya, rajin sekolah, ya, orangnya juara di sekolah, ya kan, ya. Ia selalu mengerjakan PR ketika gurunya memberikan PR kepada anak-anak di sekolah, ya. Dia tidak pernah lupa untuk mengerjakan PR-nya, ya kan. Nah, jadi 1 minggu sebelum ulangan dia ini selalu belajar, ya, bagaimana agar dia memperoleh nilai yang bagus. Makanya Dani, ya kan, dia 1 minggu sebelum ulangan di sekolah dia sudah belajar dengan rajin. Nah, adik-adik tahu, ya, sekarang ini, ya, akhir-akhir ini banyak bermunculan game-game, ya, apalagi saat ini, ya, zaman pandemi, ya, masih pandemi corona, ya, banyak game-game yang bermunculan, ya, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, ya, bermain game, ya, ada game Mobile Legends, Free Fire dan lain-lain. Nah, teman-teman, ya, Jason selalu mengajak, ya, Dani, ya kan. Nah, Jason ini adalah temannya Dani. Jadi Dani ini, ya, diajak oleh Jason temannya, ya, untuk bermain game, ya kan. Awalnya Dani menolak ajakan Jason. Nah, awalnya dia menolak, tapi lama-kelamaan, ya, Dani, ya, ketika diajak oleh Jason, ya, dia mau bermain game, ya. Awalnya Dani bermain game bersama Jason, ya, di rumah bersama-sama. Kemudian di sekolah juga bermain game, bahkan sampai larut malam, ya. Dani dan Jason bermain game, ya, dan membuat Dani yang tadinya dia rajin belajar, ya, membuat dia malas untuk belajar, ya, malas mengerjakan PR karena waktunya sudah tersita dengan bermain game, ya kan. Nah, jadi Dani menjadi ikut-ikutan dengan teman-temannya, ya, membuat dia lama-kelamaan, ya, malas untuk belajar, ya, karena kadang sampai larut malam bermain game dengan teman-teman hingga belajar juga, ya, dia lewatkan, sehingga membuat Dani, ya, di sekolah mendapat nilai yang menurun, ya. Nilai Dani menurun, ya kan, karena dia, ya, sering bermain game, pagi, siang, malam. Ini karena dia awalnya adik-adik ikut-ikutan dengan teman-teman. Awalnya dia tidak mau diajak temannya Jason, tapi lama-kelamaan, ya, Dani, ya, menjadi ikut-ikutan, sehingga membuat dia, ya, malas, ya, sehingga membuat kebiasaan dia yang baik, ya, menjadi buruk. Nah, awalnya Dani kebiasaannya adalah rajin belajar, ya, dia tidak pernah bermain game sebelumnya, ya. Kebiasaan baik dia perlahan-lahan berubah menjadi kebiasaan buruk, ya. Memang sebenarnya game tidak buruk, tapi karena dia lebih sering bermain game, ya, sampai larut malam, sehingga membuat dia lupa belajar, sehingga kebiasaan baik dia yang tadinya rajin belajar, ya, di sekolah memperhatikan guru, ya, ini menjadi dia ngantuk-ngantuk ketika guru menjelaskan di sekolah, ya, membuat nilainya menurun. Nah, inilah adik-adik pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Ini yang dialami Dani, ya kan. Kebiasaan yang baik dia belajar, ya, berubah menjadi kebiasaan buruk bermain game sepanjang hari, sehingga membuat nilai dia menurun. Nah, dan jadi adik-adik, pengalaman Dani ini, ya, pengalaman Dani adalah sebagai contoh, ya, salah satu contoh yang sering terjadi dalam kehidupan kita, ya, di kehidupan adik-adik.
Anak yang rajin belajar berubah menjadi anak yang malas karena kebiasaan buruk yang dia lakukan. Ya. Dan dia jadi lupa mengerjakan PR, malas belajar, ya. Nah, adik-adik, ya, jadi kita mau ya menghindari ya kebiasaan buruk, ya, kebiasaan-kebiasaan yang akan membuat kita ya malas melakukan sesuatu, ya, yang membuat kebiasaan baik kita menjadi kebiasaan buruk, ya. Kita mau hindari kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Jangan mau ikut-ikutan, ya. Jangan coba-coba dengan hal-hal yang membuat kebiasaan adik-adik ya semakin lama berubah menjadi kebiasaan buruk, ya. Dulunya mungkin adik-adik ya rajin belajar, tidak pernah berkata kasar, ya, sopan, menghargai orang lain, ya. Jadi adik-adik ya, yang ada di rumah, ya, kita harus membiasakan diri kita, ya, untuk tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, yang teman-teman kita mungkin lakukan, ya. Mungkin ada teman-teman adik-adik, ya, ada yang kebiasaannya baik, ya, ada yang buruk, ya. Adik-adik kita harus bijak untuk memilih pergaulan, ya. Makanya Kak Bini beri judul hati-hati dengan pergaulanmu, ya. Jangan terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, ya. Kamu boleh berteman sama siapa saja, ya. Adik-adik boleh berteman dengan siapa saja, ya, di luar sana, di sekolah, ya. Tetapi bijak dalam bergaul, bijak dalam memilih teman. Amin. Nah, adik-adik, ya, oleh sebab itu, ya, adik-adik, sebelum adik-adik terlanjur jatuh atau rusak, ya, karena perilaku buruk di lingkungan kita atau adik-adik, lingkungan teman-teman adik-adik, ya, mari, ya, adik-adik, kita harus tegas berkata tidak dengan pergaulan yang bisa merusak kebiasaan baik kita, ya. Adik-adik harus berani menolak ajakan teman-teman yang mungkin, ya, ajakan itu, ya, membuat kebiasaan adik-adik yang tadinya baik menjadi buruk, ya. Jadi kita harus bisa berkata tidak, jangan terpengaruh, ya. Mungkin adik-adik ketika diajak tidak mau, teman-teman mengejek adik-adik, kamu begini dan nih sok-sok suci, ya, sok-sok baik. Tidak apa-apa adik-adik, ya, harus berani berkata tidak, ya. Harus berani menolak ajakan teman-teman yang mungkin membuat pergaulan kita, yang membuat hidup kita, ya, tidak menjadi baik, adik-adik. Jadi ada beberapa hal yang membuat, ya, adik-adik, ya, kita jatuh ke dalam pergaulan yang tidak baik, ya, yang merusak kebiasaan baik kita, ya. Ada banyak anak-anak di luar sana, ya, yang jatuh, ya, ada yang merokok masih sekolah, ya kan? Ada yang narkoba, ya. Inilah kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus adik-adik hindari di luar sana, ya. Jangan sampai adik-adik, ya, terjerumus jatuh. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ya, mungkin, ya, adik-adik saat ini mungkin ada yang sudah terlanjur jatuh, ya, rusak dalam pergaulan. Jangan pernah takut, jangan malu, ya. Mari adik-adik, ya, perbaiki, ya. Adik-adik harus berani, ya, melawan semuanya, ya kan? Ya, tentunya untuk melepaskan kebiasaan buruk yang sudah terlanjur melekat akibat pergaulan, ya, yang salah sangatlah sulit, ya. Mungkin adik-adik di rumah sulit untuk melepaskan
untuk membuang kebiasaan-kebiasaan buruk adik-adik, ya. Tetapi ada beberapa hal, ya, langkah bagaimana untuk kita adik-adik bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan adik-adik yang sudah melekat dalam diri, ya. Yang pertama adalah, ya, adik-adik harus datang kepada Tuhan, ya. Berdoa kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, ya, serta adik-adik berjanji untuk tidak, ya, melakukan, ya, untuk menanggalkan kebiasaan buruk adik-adik tersebut, ya. Mungkin adik-adik ada yang terjatuh, ya. Mungkin adik-adik ada yang sudah merokok, ingin lepas dari merokok, tidak bisa. Tapi adik-adik, ya, datang kepada Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, ya, minta ampun kepada Tuhan, ya, dan berjanji untuk meninggalkan kebiasaan adik-adik yang buruk, ya. Jadi adik-adik harus bisa, ya, meninggalkan kebiasaan adik-adik yang buruk. Nah, yang kedua adalah adik-adik gak boleh malu, ya, untuk menceritakan masalah adik-adik, ya, kepada orang tua, ya. Kalau di sekolah mungkin kepada guru, ya kan? Ceritakan masalah adik-adik, ya, percaya, ya, pasti orang tua akan membantu adik-adik untuk keluar dari situasi buruk adik-adik, ya. Guru-guru di sekolah, ya, akan menolong adik-adik, membantu adik-adik bagaimana untuk lepas dari, ya, kebiasaan buruk adik-adik. Yang penting adik-adik jangan malu dan jangan ragu untuk cerita kepada orang tua, ya, mungkin kepada guru di sekolah, ya. Nah, yang ketiga adalah adik-adik untuk lepas dari kebiasaan buruk adik-adik adalah ikutlah kegiatan-kegiatan yang positif, ya, di dalam pergaulan adik-adik, ya. Kalau di sekolah ikuti, ya, mungkin bermain basket, ya kan, bermain musik atau hal-hal yang lainnya, yaitu hal-hal yang positif di sekolah, ya. Agar adik-adik terbiasa, ya, untuk melatih diri untuk tidak lagi, ya, berada di dalam pergaulan yang tidak baik. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi adik-adik harus bijak dalam memilih pergaulan. Hati-hati dengan pergaulan di luar, ya, karena zaman sekarang, ya. Nah, jadi adik-adik hati-hati dalam bergaul, ya. Hati-hati dalam memilih pergaulan. Jangan sampai kebiasaan adik-adik yang baik, ya, berubah menjadi kebiasaan buruk. Nah, jadi ini adalah poin yang terakhir yang bisa kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, dan jadi adik-adik, bagi kita, ya, mungkin bagi adik-adik yang tidak terkena dampak dari pergaulan buruk, ya, tetap waspada, ya, tetap berjaga-jaga, tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memimpin kehidupan adik-adik senantiasa, ya. Jangan pernah takut, ya, jangan pernah malu untuk menceritakan masalah adik-adik kepada orang tua, kepada guru sekolah. Amin. Nah, jadi adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Amin. Kita mau berdoa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik kelas remaja dan tunas pelajar, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai, dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah-ibadah dan video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.